Herman Halim. Beliau adalah Direktur Utama Bank Maspion. Pada tahun 2004 yang lalu, beliau memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Tentu keputusannya untuk hijrah menjadi Muslim tersebut tidak datang tiba-tiba begitu saja. Butuh proses lama bagi beliau, sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi mualaf. Dan setelah menjadi mualaf, banyak berkah yang didapatnya, termasuk ketenangan dan kebahagiaan hidup. Pria kelahiran 1953 itu mengisahkan, bahwa hijrahnya menjadi seorang Muslim, bukan tanpa sebab. Jalan hidayah keislamannya itu datang dari anaknya yang lebih dahulu masuk Islam. Beliau melihat Andrew, putra bungsunya yang tinggal di Australia, mengalami perubahan sikap yang sangat besar. Sejak kecil Andrew tinggal bersama ibu dan kakaknya di Australia, setelah ibunya bercerai dengan Herman Halim. Meskipun tinggal berjauhan, Herman tetap berkomunikasi dengan anaknya melalui telepon. Namun, meski berjauhan dan jarang bertemu, hubungannya dengan kedua anaknya itu tidak ubahnya seperti teman main bola, yang baru saja memenangkan pertandingan. Selalu seru dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dari obrolan yang seru itu, sebagai seorang ayah, Herman Halim mengetahui benar kalau anaknya yang tinggal di negeri kanguru itu tidak dalam kondisi yang baik. Anaknya yang sedang beranjak remaja itu sering bercerita kehidupan sehari-harinya di Australia. Mulai dari tawuran hingga minum-minuman keras dilakukannya. Sang ayah tentu saja khawatir dengan kelakuan anak bungsunya yang masih di bawah umur tersebut. Beliau bahkan sempat pesimis dengan masa depan anaknya, karena beberapa kali Andrew menyatakan bahwa ia tidak mau melanjutkan sekolah di SMA, bahkan tidak mau kuliah. Anaknya itu memang tipe orang yang keras kepala, namun sangat rasional. Anak saya ini bukan tipe orang yang dibilangi jangan B, terus tidak melakukan B. Dia harus mendapat jawaban yang pasti, dan argumentasi yang kuat untuk bisa diyakinkan, ungkapnya. Meskipun demikian, di samping kenakalannya itu, sang anak memiliki sisi positif yang akan membawanya menjadi jalan hidayah bagi sang ayah. Andrew adalah tipe anak yang supel dan mudah bergaul. Ia tidak mau hanya berkutat dengan teman-temannya sesama orang Indonesia di Australia. Karena mudah bergaul ini, Andrew mendapatkan banyak teman. Mulai dari teman dari asli Australia, hingga rekan-rekan sesama perantau dari Singapura, Malaysia, Hong Kong, Eropa, bahkan dari negara-negara Timur Tengah seperti Iran, Irak, Lebanon, dan beberapa negara Islam lainnya. Herman menuturkan, dari pergaulannya dengan banyak teman ini, Andrew sering diajak beribadah di beberapa agama secara bergantian oleh kawan-kawannya. Kadang ke gereja, hari lain dia ke tempat pemujaan agama lain. Sampai pada suatu ketika, di tahun 2000, beliau ditelepon anaknya. Dan yang mengejutkan adalah, sang anak menyatakan akan memeluk agama Islam. Saya hanya nanya, apa you yakin mau jadi Muslim? Dia jawab, yakin, ujar beliau. Anaknya memberikan alasan rasional saat beliau menanyakan motivasi dan alasan masuk Islam. Dia bilang sudah baca kitab-kitab agama lain. Menurut dia, semuanya bagus-bagus, tidak ada yang buruk. Namun, saat akan menyampaikan ke orang lain, dia bilang susah. Beda dengan ajaran Islam, kata dia, lebih mudah disampaikan, ungkapnya. Hal yang membuat Herman benar-benar surprise adalah, setelah memeluk Islam, anaknya berubah 180 derajat. Andrew yang dulu suka berkelahi dan membuat onar, berubah sikap menjadi sangat santun, lembut, dan alim. Di samping itu, sikap hormat dan sopan Andrew kepada ayahnya terasa kental, setiap kali pertemuan atau saling sapa lewat telepon. Andrew juga mengungkapkan niatnya untuk terus melanjutkan sekolah hingga jenjang perguruan tinggi. Dari perubahan sikap anaknya itu, Herman Halim akhirnya mencari berbagai referensi tentang Islam. Ia pun sering mengajak anaknya berdiskusi. Tadinya, bertahun-tahun, keyakinan saya tidak jelas. Kadang jadi seorang pemeluk Buddha, kadang jadi Nasrani, kadang Hindu. Kemudian saya belajar soal Islam dan menemukan kesejukan di sana, ujarnya. Akhirnya, pada tahun 2004, Herman Halim resmi menjadi seorang Muslim. Tentu saja keputusannya itu membuat keluarga dan kerabatnya terkaget-kaget. Pada tahun-tahun pertama menjadi mualaf, beliau seringkali mendapat kecaman dan kritik dari kawan-kawannya yang non-Muslim. Bahkan Herman juga berusaha ditarik untuk kembali ke ajaran-ajaran yang sebelumnya ia peluk.
Hal itu diperparah dengan kondisi umat Islam saat itu yang sedang menjadi sorotan dunia, menyusul berbagai isu dan kejadian terorisme, seperti peristiwa 11 September di New York, dan rangkaian ledakan bom di Bali. Karena itu, banyak kerabat yang khawatir dengan keislaman saya. Ada yang khawatir saya dicekal kalau mau ke Amerika, atau dari sini sudah tidak diberi paspor sehingga tidak bisa bepergian ke luar negeri, ucapnya. Berbagai kecaman dan kritikan tidak membuatnya surut ke belakang. Ia tetap yakin dengan keputusannya untuk memeluk Islam. Sebab, dari beberapa pengalaman, ada kejadian di luar nalar setelah menjadi Muslim. Salah satunya, pada saat grup usaha Maspion ditimpa masalah pada 2005. Bank Maspion pun ikut merasakan dampaknya, meskipun tidak secara langsung terkait dengan grup Maspion. Waktu itu, dengan keyakinan kalau memang kami tidak bermasalah, pasti akan datang pertolongan dari Allah dan kondisi akan kembali normal. Terbukti, bank terhindar dari masalah. Herannya, waktu itu saya bisa mendapat dukungan dari semua pihak, dan saya kok ia bisa mempersatukan pandangan karyawan saya yang saat itu juga panik, ungkapnya lagi. Di samping itu, ada satu hal penting lain yang ia rasakan setelah memeluk Islam. Setelah 2 tahun memeluk Islam, ia bertemu dengan wanita cantik yang kemudian dipersuntingnya pada 2006. Herman Halim semakin mantap dengan keyakinan barunya setelah menemukan fakta, bahwa dalam Islam ada kesetaraan dalam melihat derajat manusia. Ini paling terasa kalau masuk masjid. Rasanya sejuk, karena kita yang beda profesi, beda rezeki, bisa sejajar. Yang bos, tukang becak, bakul dawet, posisinya sama, terutama saat mengerjakan sholat, tuturnya.